Namun bisa kita simpulkan, kita duga kenapa elit Projo ini lebih mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Ya di sini kalau saya lihat ada hubungannya atau korelasinya antara Projo ini dengan partainya Ganjar Pranowo. Saya rasa mungkin di sini titik masalahnya atau benang merahnya kenapa Projo itu tidak mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo. Memang saya sebagai relawan sebenarnya keputusan Projo ini cukup, kalau kecewa ya memang kecewa juga, cuman ya kurang pas gitu, kurang tidak cocok dengan idealismenya Projo sebenarnya apa yang diputuskan oleh Projo ini. Kalaulah alasan Projo mendukung Prabowo katanya dia tidak ingin Indonesia ini terus belah gara-gara mendukung calon presiden dan segala macamnya itu, ya tentu solusinya bukan dengan mendukung Prabowo, saya rasa. Namun saya rasa titik masalahnya di sini, hubungan antara Projo dengan partai yang menaungi Ganjar Pranowo. Ya mungkin saya lihat kita bertanya-tanya juga sebenarnya dengan partai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat gaya partai ini sepertinya agak tertutup gitu, tidak welcome, tidak memberikan tempat tersendiri bagi relawan-relawan itu untuk mengekspresikan dukungannya terhadap Ganjar gitu. Ya, dan hal lainnya juga mungkin relawan ini susah berkomunikasi dengan partai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo. Ya mungkin Projo ini beranggapan daripada dia sulit mau menjalankan idealismenya karena terbentur dengan partai yang menaungi Ganjar Pranowo, mungkin Projo ini dia merasionalisasi idealismenya. Dia ambil jalan yang pragmatis, mana yang paling menguntungkan. Projo ini lebih memilih kepada tempat atau kepada capres calon presiden yang memberikan Projo ini tempat tersendiri, memberikan ruang, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan mendukung calon presiden. Ya mungkin makanya Projo ini lebih mendukung Prabowo Subianto, karena kita lihat memang gaya politik Prabowo Subianto sekarang ini itu merangkul khususnya para pendukung Presiden Jokowi, apakah itu relawan ataupun maupun partai. Dan ini bertolak belakang dengan sikap partai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo yang bersikap agak tertutup, yang bersikap kalau relawan mau mendukung kadernya, maka relawan harus tunduk dan patuh dan tertib di boncengan, harus ikut arahan dari partai. Ya, dan hal inilah yang tidak bisa dilakukan terhadap relawan-relawan. Karena apa? Karena relawan ini itu bukanlah kader partai. Relawan ini bergerak berdasarkan karena ada kecocokan idealisme terhadap suatu tokoh. Di situ hubungannya gitu. Hubungan secara pribadi, bukan karena
kepartaian atau kelembagaan atau keorganisasian, tapi lebih condong ke masalah pribadi atau partisipasi pribadi-pribadi untuk mendukung calon presiden. Ya, jadi mungkin disinilah masalahnya kenapa Projo itu mendukung Prabowo Subianto. Namun hal ini bukanlah masalah bagi yang pendukung Jokowi, karena relawan-relawan Jokowi itu bukan hanya Projo, banyak relawan-relawan Jokowi lainnya lagi. Dan menurut saya relawan-relawan Jokowi ini mayoritas lebih condong masih mendukung Ganjar Pranowo, walaupun relawan-relawan ini merasakan gaya partai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo ini malahan menyulitkan bagi para relawan untuk mengekspresikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Nah, jadi ya disinilah masalahnya. Harusnya partai yang tempat Ganjar Pranowo itu bernaung, seharusnya kalau ada relawan ataupun pihak ataupun kelompok masyarakat yang mau mendukung kadernya menjadi calon presiden, harusnya kan senang, bangga, karena tanpa dia perintah, tanpa disuruh, tanpa menggunakan biaya, ada relawan-relawan yang mungkin menggunakan dana biayanya sendiri untuk mengusung calon dari kader partai tersebut. Karena elektabilitas yang akan meningkat nanti bukan hanya elektabilitas calon presiden yang diusung, namun juga partai di tempat calon presiden yang diusung. Namun sampai saat ini juga kita tidak mengerti kenapa partai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo tersebut bersikap demikian. Karena sikap demikian ini kalau kita rasakan lama-kelamaan akan menggali kuburan sendiri gitu. Karena kalau kita dalam berkompetisi harusnya kita rangkul, kita welcome terhadap semua pihak yang mau mendukung kader kita sebagai capres kalau kita mau menang. Ya, tapi kalau kita tidak mau menang, kita hanya mau menunjukkan ideologi partai kita seperti ini secara tertutup dan tidak mengikuti kondisi yang ada dan tidak memahami perkembangan zaman, bahwa saat ini orang berpolitik itu tidak harus menjadi pengurus partai atau anggota partai. Sekarang orang berpolitik itu cukup hanya secara pribadi-pribadi. Karena apa? Karena dengan perkembangan teknologi informasi, orang bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya melalui media sosial. Kalau partai yang mengusung tempat bernaungnya Ganjar ini tidak membaca perkembangan zaman, tidak mengikuti, tidak mengakomodir, ya maka kita lihat aja lah nanti hasilnya seperti apa. Dan memang hasilnya ini tidak kita harapkan gitu. Ya, tapi kalau memang dia mau menunjukkan bahwa seperti inilah idealisme partainya, ya silakan saja. Tidak bisa juga kita larang. Dan kita sebagai individu atau sebagai relawan, sebagai rakyat yang memiliki hak suara, ya kita juga tidak mau mengikuti partai yang tidak sesuai, tidak mengakomodir kita ini sebagai pemilik suara, sebagai pemilik rakyat, sebagai rakyat. Ya, jadi di situ saja kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Intinya kita sebagai rakyat, sebagai pemilik suara, sebagai penentu atau sebagai relawan,
Ya kita tidak bisa memaksa suatu partai itu harus mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita sarankan, dan sebaliknya juga seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada titik temu ya udah seperti itu saja untuk sementara ini. Ya kan? Tapi kalau untuk pencapresan ya kita dukung aja secara pribadi, secara individu.